Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada hari Senin ini ya, tepat-tepat pada jam 11.00 dan insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya pada kitab Al-Arabiyyah Baina Yaday. Kita kemarin telah menyelesaikan bab yang ketiga dan ya alhamdulillah kita masuk ke bab yang keempat ya sekarang. Baik, tanpa panjang lebar, al-wahdatur rabi'ah artinya apa? Al-wahdatur rabi'ah. Pelajaran keempat. Iya, bisa pelajaran boleh ya, atau bagian atau bab yang keempat ya. Di sini sudah Anda jelaskan ya tentang bilangan urutan lain. Ya, betul artinya yang keempat. Keempat. Ya, jadi itu berbeda dengan nomor yang biasa ya. Contohnya di sini ya, kita temui wahda itu kan artinya bagian. Berarti dia akan memberikan faedah turun apa bukan turun apa urutan ya, urutan ke satu, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu kan. Dan kemarin kita temui katanya itu tingkat ya, tingkat atau lantai ya, dan dia juga sama seperti itu, tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, seperti itu ya. Dan ya itu bilang urutan, dan jangan lupa ya kata keempat itu dia sebagai sifat ya. Kita mengulang kembali yang kita pelajari kemarin ya. Di sini ada alif lamnya, maka sifatnya ada alif lamnya. Di sini ada ta marbutoh, di sini juga harus ada ta marbutohnya. Di sini ada harokatnya dhammah dan di sini harokatnya dhammah. Dan di sini dia mufrad, di sini juga dia mufrad. Iya, kita mengulang kembali yang sudah kita bahas kemarin ya. Dan nanti juga kita akan temui lagi yuk ya. Jadi supaya lebih melekat. Al-hayatul yaumiyah. Ah, ini judul bab yang keempat ini ya. Al-hayatul yaumiyah artinya kehidupan. Kehidupan Kehidupan sehari-hari. Iya, sehari-hari. 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 Al-hayatul yaumiyah. Nah, itu bisa dapati juga di situ ya. Bahwasannya si al-yaumiyah ini mensifati si al-hayah. Antum bisa lihat ya persamaannya. Mengikuti dari apa saja, yaitu empat hal yang sudah antum pelajari. Ya, ada alif lam, seperti itu. Bisa antum lihat sendiri ya. Kita lanjut. Ya, di situ ada gambar. Kita langsung saja masuk ke percakapan yang pertama. Ya, kita akan bahas untuk malam hari ini. Baik, al-hiwarul awal. Percakapan yang pertama. Unzur wastami' wa a'id. Lihatlah, dengarlah, dan ulanglah. Anak akan mulai bacakan sini. Antum cukup mendengarkan saja terlebih dahulu. Sebelumnya suara Anda jelas? Jelas, Ustaz. Mas, Nah, ya, alhamdulillah. Baik, anak akan mulai. Mata tastaykidu astaykidu indal fajri. Aina tusallil fajra? Usallil fajra fil masjid. Hal tanamu ba'da shalah? La, la anamu ba'da shalah. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة 7. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. Ya, seperti itu. Anak akan bacakan kedua kalinya sambil Anak jelaskan dan juga artikan. Mata tastaykizu. Mata tastaykizu. Kita tahu mata itu artinya apa? kapan? Kapan? Kapan. Iya, ini kata yang populer ya. Kapan untuk menanyakan waktu. Seperti itu. Tastaykiz ini fiil ya, kata kerja. Tepatnya fiil mudori. Apa artinya? Ada yang tahu? Bangun. Bangun. Iya, Bangun bangun. tidur. Bangun tidur ya. Lalu ditanya siapa yang bangun? Dia domir siapa? Anta. Anta. Iya, itu yang Ana mau ya. Seperti itu. Kalau untuk artian sudah bagus, tapi jangan lupa ya,
kita sebutkan pergi, ya kan? Kata kerja kan? Masih harus lengkap. Siapa yang pergi ya? Kamu kah, dia kah, saya kah, kami kah, seperti itu. Dan sini ya betul tadi anta. Nah, bisa lihat ya, analisa di sini. Tastaikidu. Seperti itu. Kita lanjut. Astaikidu indal fajri. Berubah dari tam jadi astaikidu. Artinya tetap sama, tapi domirnya berganti. Apa artinya? Saya bangun. Saya Iya, bangun saya bangun. sebelum fajar atau sebelum Iya. subuh. Nah, indah itu artinya apa? Sebelum Indah itu ketika ya. ketika. Saat bisa. Ketika Ketika atau saat. Saat saja. Fajar kita bisa artikan subuh ya, atau waktu fajar. Indal fajri. Ya, kita lanjut. Aina tusallil fajro. Di mana kamu sholat subuh? sholat Ya, subuh. iya. Ya, tusalli itu sholat ya. Nah, itu kata kerja kan. Ditanya siapa yang sholat? Kamu yang sholat gitu. Karena Anda bisa lihat awalannya tak. Iya. Usallil fajro fil masjid. Dia berganti kan. Jadi usalli fil masjid. Di masjid ya. Itu gampang artiannya. Tapi yang anak ingin tanyakan di sini ya. Kenapa harokatnya kasro fil masjid? Ada yang tahu fil masjid kenapa kasro? Karena ada huruf jar. Karena ada huruf jar. Iya. Yaitu fi di situ ya. Kita sudah tahu huruf jar yang biasa kita temui itu fi, ila, ya. Lalu ada min, dan yang kemarin kita temui itu, kita bahas juga itu li ya, yang artinya untuk. Baik, kita lanjut. Sebelum lanjut ya. Jadi di sini, Antum bisa lihat ya. Yang pertama dulu, kapan kamu bangun tidur? Nah, dia domir langsung otomatis berganti ya. Saya bangun tidur ketika fajar. Di sini juga, di mana kamu sholat? Ya, Antum perhatikan kata gantinya ya. Kamu sholat, langsung berganti. Saya sholat, ya saya sholat subuh di masjid. Jadi ini bukan kaidah, tapi juga cara logika juga ya supaya lebih apa ya pikiran kita terbuka. Ketika kita ditanya kamu, pastinya langsung kata gantinya menjadi saya gitu kan. Aina tusalli, usalli. Aina tusalli, langsung jawab usalli. Lalu di sini, mata tastaikid, astaikidu, langsung otomatis ya berganti domira. Dari kamu menjadi saya. Iya, seperti itu. Nanti kita temui lagi di bawah, ya kan? Misalnya di sini. Hal tanamu ba'da sholah. Apa arti tanam? Tidur. Tidur. Iya. Jadi bertanya, apakah kamu tidur? Ba'da baru artinya setelah. Iya. Apakah kamu tidur setelah sholat? Dari tanam langsung otomatis berganti menjadi anam. Gitu ya. Ini kita tulis ya, supaya menjadi perbandingan. Nggak apa-apa. Kamu kalau dijawab di bawah, la, tidak, la anamu. Atau bisa otomatis berganti menjadi hamzah, ya, yang artinya tidur, tapi saya, seperti itu ya. La anamu ba'das sholah. Tidak, saya tidak tidur setelah sholat. Gitu. Kita lanjut. Mada taf'alu ba'das sholah? Artinya taf'al, Lakukan. lakukan. Iya, betul. Apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu kerjakan gitu ya. Bisa dua-duanya. Yang penting poinnya adalah kamu, dia domir anta. Nah, karena awalnya tak gitu. Mada taf'alu ba'da sholat? Apa yang kamu lakukan ba'da setelah sholat? Nah, khusus untuk taf'al ya. Nanti kita lihat deh, lihat jawabannya ya. Aqra'ul Quran. Apa artinya? Saya membaca Quran. Iya, membaca dan domirnya saya Al-Quran. Seperti itu. Nah, kita lihat sini ya. Mungkin kalau antum perhatikan, oh di atas mata tastaikid, astaikidu.
Usolli, usolli. Ya, tinggal berganti domir ya. Tapi kalau taf'al, ya, antum jangan jadi af'al gitu. Seperti ini ya. Misalkan antum kan ditanya, apa yang kamu lakukan? Antum ceritanya inisiatif menjawab af'alu bla 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 gitu kan. Apa yang kamu kerjakan, saya mengerjakan gitu. Jangan seperti itu ya. Tapi langsung sebutkan kata kerjanya. Misalnya di sini, apa yang kamu lakukan? Langsung masukin kata kerja membaca di situ. Ya, jadi jangan diganti domir ya. Itu, iya, bagusnya seperti itu ya memang. Apa yang kamu lakukan, saya membaca gitu kan. Jangan antum ceritanya begini, kita tulis ya, biar lebih jelas. Antum tulisnya af'alu gitu, ya kan. Af'alu kan artinya apa? Saya mengerjakan gitu. Ceritanya antum inisiatif ya. Langsung mengganti domirnya menjadi ana af'alu kaza kaza atau bla 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 gitu kan titik-titik. Jangan tapi langsung sebutkan kata kerjanya. Seperti itu. Kita lanjut. Wa mata tadhhabu ilal madrasah dan kapan apa Pergi. artinya pergi ya. Apa? Pergi siapa yang pergi? Kamu. Iya, kamu yang pergi anta. Wa mata tadhhabu ilal madrasah dan kapan kamu pergi ke apa? Sekolah. Sekolah, iya. Madrasah ini sekolah. Nggak apa-apa deh kita artikan. Aku tadi yang belum tahu. Ya, madrasah itu sekolah. Nah, ana lingkari ya, karena dia didahului dengan huruf jar. Makanya ilal madrasati. Sama seperti atas fil masjidi ya. Sama-sama huruf jar, fi dan ila. Adhabus sa'atas sabi'ah. Saya pergi, ya kan? Nah, kalau tadhabu tinggal diganti domirnya. Ya, memang tadi khusus si fa'ala yaf'alu saja ya. Mada taf'al jangan langsung ganti domir ya, tapi langsung kasih kata kerjanya. Nah, kalau di sini tadhabu menjadi adhabu. Ya, kamu pergi, saya pergi. Kita tulis. Lalu as-sa'at as-sabi'ah apa artinya? Jam 7. Iya, jam 7 sa'ah itu jam ya. Jam. Nah, as-sabi'ah dia bukan pakai sab'ah ya. As-sabi'ah itu memang artinya 7 ya kan. Tapi emang kalau bilang jam ke-7 kayak kurang enak ya. Mungkin lebih enaknya jam 7. Tapi si jam ini memberikan faedah urutan. Ya sama seperti bagian dan juga lantai. Makanya antum jangan bilang sa'atus sab'ah. Jangan bilang jam 7. Tapi jam ke-7. Sa'atas. Nah ini harus kata-kata. Sa'atas sabi'ata. Ya nanti kita juga akan membahas latihan tentang jam seperti ini. Jadi dia jangan pakai angka biasa ya. Pakai angka urutan yang sudah kita pelajari bersama-sama. Hadis sabi'ah. Baik, kita lanjut. Hal tadhabu bisayyarah? Apakah kamu pergi bisayyarah artinya apa? Dengan mobil. Dengan ya dengan bis mobil. bi itu di situ ya dengan ya bis ini ya. Dan dia huruf jar juga. Kalau huruf jar menjadikan katanya apa setelahnya? Kasro. Oh, Kasro. Makanya ini bisayyaroti. Seperti itu ya. Lanjut la azhabu bil hafilati. Nah, gitu kan. Sabi itu harus kasroh. Apa arti bil hafilah? bis. Bis, iya. Jadi dia tanya, apakah kamu pergi dengan mobil? Tidak, saya pergi dengan bis. Seperti itu. Silahkan jika ada yang ditanyakan. Ustadz, Baik. ini tanam dengan naum ini sama-sama tidur ya, Mm-mm. Tapi kalau naum itu kata bendanya, kata masdarnya. bendanya ya. Mm-mm. Oh, Iya. Kata masdarnya isim dia. Kalau itu iya isim, kalau di sini fiil.
Ya, tanam ini berarti sedang dilakukan ya, yang sudah Betul. dilakukan. Heeh, Oh, itu kata kerjanya. iya, iya. Bentar kita cari di bahasa Indonesia itu apa ya? Kayak seperti ini ya. Belajar ya. Hmm. Belajar itu bahasa Arab apa? Darosa ya, derusu, betul nggak? Betul. Bagaimana, bagaimana? Kalau belajar bahasa Arabnya darosa ya, derusu. Betul. Oh, Betul kan? ya, ya, Nah, saya. jadi ya itu fi'il ya, belajar. Tapi kalau kita masukkan ke masdarnya dirosa, ya kan? Atau darsan juga bisa. Dirosa, darsan bisa. Ya. Jadi lebih enaknya kalau bahasa Indonesia belajar, masukkan ke kata benda ya, kita jadikan kata benda ya. Jadi pelajaran seperti itu. Paham nggak Akhirul? Oh, oke, oke. Ya, gitu ya. Ya kalau belajar itu kata kerjanya, tapi kalau pelajaran kan sebagai kata bendanya, Hmm. sebagai kata dasarnya kalau di bahasa Arab. Baik ya, antum bisa lihat yang kita pelajari mungkin tidak banyak ya kan? Karena memang eh, uniknya bahasa Arab di situ. Kita kalau antum pelajari, ya kita belajar bahasa yang sama itu kan banyak penjelasan yang Anda berikan. Apalagi di awal-awal itu kan. Nah, makin ke sana, insya Allah makin sedikit yang kita pelajari. Ya, makin sedikit dan mungkin banyaknya di murojaah ya. Sepertinya huruf jar gitu kan. Itu kan memurojaah ya kan. Yang penting antum punya dasarnya, insya Allah bisa untuk menambah sedikit-sedikit ya. Huruf jar itu apa saja nanti kita temui di sini ya. Itu ba yang artinya dengan. Gitu. Lalu ya mungkin tadi Ana tanyakan apa ya? Ah, belum Ana tanya. Di sini Aqra'ul Qur'ana. Kenapa dia bisa harokat fathah? Ada yang bisa jawab? Aqra'ul Quran. Mm-mm. Karena sebelumnya fiil. Gila, Karena sebelum Iya, karena sebelumnya fi'il dia posisinya sebagai apa? Kedudukannya sebagai Maf'ul. maf'ulun bih. Iya. Tadi Maf'ul bih. akhirnya dia juga betul ya. Sebelumnya fi'il. Ya, sebelum fi'il, maksudnya setelahnya mungkin yang untuk maksud sebagai objek ya yang dikenainya gitu kan. Ya betul. Al-Qur'ana dia harokat fathah sebagai objek. Nah, ini kan sudah kita pelajari kemarin kan. Jadi di sini hanya memurojaah. Lalu ya itu Al-Qur'ana sebagai maf'ulun bih. Ya paling itu saja. Silahkan jika ada yang tanyakan. Sebelum kita baca bersama-sama. Baik, kita baca bersama-sama di sini. Karena akan mulai. Mata tastaykidu, mata tastayqidu Mata tastayqidu astaykidu indal fajri. istayqidu indal indal fajri fajri. Aina tusallil fajra. Aina Aina tusalli tusallil fajra fajra? Usallil fajra fil masjid. tusalli Tusallil fajra Fajra fil fil masjid. masjid. Hal tanamu ba'da sholah? hal 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 ba'da tanamu tanamu ba'da ba'da shalah? shalah? La, la anamu ba'da sholah. la la ana La, La, la la anamu anamu ba'da shalah. ba'da shalah. Di jeda dikit ya, ada koma di situ. Lanjut. Mada taf'alu ba'da sholah? madza Mada Mada taf'alu taf'alu ba'da ba'da shalah? shalah? Aqra'ul Qur'an. aqra'ul Aqra'ul Qur'an Iqra'ul Quran. Qur'an. Wa mata tadhhabu ilal madrasah? wa ma mata Mata tadhabu ilal Mata tadhhabu ilal madrasah tadhhabu ilal madrasah? Adhabu sa'ata sabi'ata. azhab Adhabu Adhabu sa'ata sabiata sabi'ah. sabi'ah. Hal tadhhabu bisayyarah? atas Hal tazhabu Tadhhabu tadhhabu sayyarah bisayyarah? bisayyarah? La adhabu bil hafilati.
لا Tadhabu Tadhabu bil bil hafilati. Bilhafilati. Iya, seperti itu. hafilati. Nah, antum bisa perhatikan sini ya. Usallil fajro. Ya, sholat subuh. Nah, subuh itu kan sebagai objek ya kan, maf'ulun bi. Makanya dia harokatnya fathah. Iya, seperti itu. Oke. Eh Anak akan pilih Akhti Adila dan Akhti Ali Imron. Silakan dimulai oleh Akhti Adila terlebih dahulu. mata tastaiqidu Astayqidu indal fajri. aina tusolli al-fajri Tusallil fajro. Tusol, ma tusolli, fajr. Diulang. Aina tusallil fajro. aina tusolli al-fajra Iya. Usolli al-fajra fil masjidi. hal tanam ba'da sholah La, la anam, la anamu ba'da sholah. maza taf'al ba'da sholah Aqra'ul Qur'an. wa mata tazhab ilal madrasah Adhabu as-sa'ata sabiyah. hal tazhabu bisayyarah La, adhabu bil hafilah. Iya, nggak apa, sudah bagus. Tapi antum perhatikan sini ya. Mata, ya, jangan antum panjang maknya. Wa mata gitu. Wa mata gitu ya. Nanti bisa diperbaiki lagi. Lanjut pada Akhi Ruli dan Akhi Oleh. Mata tastaiqidu. Ista, a- istak, istaikido indal fajr. Astaikidu. Astaikido indal fajr. Aina tusallil fajra? Usolil fajro fil masjid. Hal tanamu ba'da sholah? La, la, ana, la, ana muba'das sholah. Mada taf'alu ba'da sholah? Aqra'ul Qur'an. Wa mata tazhabu ilal madrasah? Adhabu sa'ata sabi'ah. Hal tazhabu bis sayyarah? La, adhabu bil hafilah. Iya, bagus. Lanjutkan pada Akhi Yazid Syamlan. Anak akan mulai terlebih dahulu. Mata tastaikidu. Astayqidu indal fajri. Aina tusallil fajro. Usallil fajra fil masjidi. Hal tanamu ba'da sholah. La, la anamu ba'da sholati. Mada taf'alu ba'da sholah. Aqra'ul Qur'an. Wa mata tadhhabu ilal madrasah. Adhabu sa'ata sabi'ata. Hal tadhhabu bis sayyarah. La, adhabu bil hafilati. Iya, bagus seperti itu ya. Baik, silakan jika ada yang ditanyakan. Ya Ustaz, apaan barusan telat? Ini maksudnya yang ini tas ta, tas teh apa? Itu Ustaz maksudnya gimana Ustaz? Sama yang A ini Ustaz, yang baris ke satu yang kedua Ustaz. Tadi Oke, penjelasannya baru masuk Ustaz, apaan? iya nggak apa. Anda jelaskan ulang ya. Jadi tastaikidu ya, itu antum lihat ya, oleh awalannya itu kan tak ya. Jadi Ya Ustaz. tak di situ menentukan kata gantinya. Apa sih kata ganti itu? Ya seperti kamu, dia, kami, lalu mereka, itu namanya kata ganti. Nah, kalau di sini ya, antum bisa lihat. Kalau tak itu untuk kamu. Kamu satu orang ya. Ingat, kalian juga kamu laki-laki. Lalu di sini pakai hamzah, astaikidu itu apa? Bisa di sini kata gantinya. Ya kata ganti Ustaz. Kata ganti apa? Kalau astaikidu pakai hamzah.
Saya Sa, bangun kan. iya saya gitu ya. Kata gantinya saya. Jadi akhiole itu ketika menemukan kata kerja ya. Misalnya antum bilang pergi ya kan. Nah, yang namanya kata kerja itu kan butuh pelaku, betul nggak? Ya, ya Ustaz. Iya, jadi kalau mengartikan betul bangun tidur, tapi ditanya siapa yang bangun, gitu kan? Nah, di sini kalau awalannya tak, kamu yang bangun. Di sini awalannya Hamzah, saya yang bangun. Sama halnya di sini ya. eh Sholat, tu sholli, ya awalnya tak, siapa yang sholat? Kamu yang sholat. Kalau usolli, saya yang sholat. Seperti itu. Di Ya sini juga, Ustaz. iya, seperti paham ya, Aki Oleh? Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Iya, alhamdulillah. Lalu ini sebenarnya eh anak tambahkan ya. Mungkin antum tadi melihat sini akroul Qur'ana ya kan. Dia sebagai maf'ulun bih, sebagai objek. Lalu antum dapati setelah fi'il kok ilal madrasati. Kenapa nggak fathah di situ ya kan? Jawabannya adalah jadi anak jelaskan perlahan. Pembagian fi'il itu kan ada madhi, mudhari dan amar, betul nggak? Betul? Pembagian fi'il, pembagian kata kerja dibagi menjadi tiga. Madi, Mudori, dan Amr. Suaranya jelas? Bagaimana? Apakah suaranya jelas? Ya, jelas-jelas. Jelas ya. Ya, Anda jelaskan ulang tadi. Antum Ya, dapat di sini. Akroul Quran sebagai objek. Ya. ya. Lalu antum dapat di sini tadhabu setelahnya itu bukan fathah lah istilahnya, ya. Kita jelaskan pelan-pelan. Nah, jadi yang Nabi bilang tadi pembagian fi'il itu kan ada namanya madhi, mudori, dan amr. Iya itu betul pembagian fi'il, tapi ditinjau dari mungkin bisa dibilang waktunya ya, dari waktunya. Tapi kalau ditinjau dari adanya maf'ul dan tidak adanya, ya misalnya apakah fi'il itu, kata kerja itu butuh objek atau tidaknya, dibagi menjadi dua, muta'addi dan lazim. Ada yang pernah dengar? Belum. Muta'addi dan lazim. Oke, kita kesampingkan dulu ya, itunya, istilahnya. Ya, yang penting antum tahu dibagi menjadi dua, muta'addi dan lazim. Kita sampaikan dulu istilahnya. Nah, jadi yang jenis pertama ini, dia butuh objek. Antum bisa lihat, seperti membaca. Ya, pasti membaca itu bisa membaca buku, membaca majalah, membaca Al-Quran, gitu kan. Dia butuh objek. Tapi kalau pergi, pergi ke sekolah. Ke sekolah itu bukan objek, tapi keterangan tempat. Empat. Iya, Oh. seperti itu ya. Beda. Jadi dibagi menjadi dua. Kata kerja yang butuh objek dan kata kerja yang tidak butuh objek. Contohnya apalagi yang nggak butuh objek, pergi, pulang, dan juga bangun tidur ya. Bangun tidur, dia tidak butuh maf'ulun bi, tidak butuh objek. Seperti itu. Mungkin nanti kata setelahnya bisa diikuti dengan keterangan tempat atau keterangan waktu. Misalnya di sini, indal fajri, ini bukan maf'ul, ini keterangan waktu. Ya, saat subuh, itu bukan objek, tapi dia keterangan ya, keterangan waktu. Seperti itu. Dan memang keterangan waktu itu harokatnya fathah. Ya, makin ini kan, makin apa? Nggak susah lah, so gampang. Antum bisa lihat indal fajri. Lalu ini as-sa'atas sabi'ata. Itu kan menunjukkan waktu. Ya, mungkin anak jasa sedikit dulu. Namanya itu maf'ulun fi. Keterangan waktu dan keterangan tempat juga harokatnya fathah. Seperti itu. Silahkan jika ada yang tanyakan. Terutama jika belum jelas ya. Silahkan ditanya. Soalnya nanti yang kita pelajari juga makin sedikit dan PR antum adalah paling di kosakatanya saja.
Kan gampang lah kalau kosakata mah, tinggal dihafalkan kan. Seperti di sini kita banyak temukan kosakata dan terutama bentuknya fiil seperti itu ya. Hmm. Pergi, lalu ya lakukan, lalu tidur ya seperti itu. Kalau kosakata insya Allah gampang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Di sini ada al-mufrodat. Kita akan baca bersama-sama. Silakan buka mic-nya, ikuti apa yang anak ucapkan. Yanamu, Ya, Iya, nah, Yanamu yastayqidu, yes, yes, itu yastayqidu yadhabu, yazhabu yadhhabu as-sa'atu sabi'atu, as-sa'ata as-sa'atu tabi'atu sabi'atu sayyaratun, sayyaratun sayyaratun hafilatun, hafilat hafilatun madrasatun. mother, madrasatun. Iya, seperti itu. Antum bisa lihat di sini. Ya, ini sudah kita terjemahkan. Nah, di sini kata kerja di sini ada 3. Yanamu, yastayqizu, lalu yadhabu. Coba Ana ingin tanya kepada Aki Oleh, apa artinya yanamu? tidur Ustaz, Tidur. Siapa yang tidur? anak laki-laki Ustaz gimana Ustaz? Nah, gitu ya. Antum udah artikan bagus ya tidur, tapi siapa yang tidur? Dia awalannya ya. Kalau awalannya ya, siapa yang tidur? Dia laki-laki. Nah, Oh ya iya, yang tidur itu dia laki-laki. Ini ya, dia LK gitu. Seperti itu. Awalannya ya, kalau antum temukan di hiwar ya, itu kan awalannya ta dan juga la. Afwan, la. Hamzah. oh iya Ustaz, Iya. Ya, jadi yang bedakan itu kata gantinya. Coba antum artikan yang yastayqizu. tidur. Saya sedang tidur Ustaz gimana? Nah, kalau yastayqizu, kalau bangun saya sedang. Artinya apa? Kalau yastayqizu. Bangun tidur. bangun Siapa tidur yang bangun tidur? anak laki-laki dia laki-laki Iya Dia Ustaz, laki-laki. Ya, seperti itu ya, Oleh ya. ya Ustaz, Ini iya Ana lingkari sengaja ya biar antum lebih fokus ke awalan katanya ya. Di sini awalan kata ya. Nah, dia itu ganti dari huwa. Bukan ganti ya, maksudnya si huwa ini ketika bergabung dengan fi'il mudhari ya, dia menjadi ya seperti itu. Lalu yadhabu artinya apa? Ini pertanyaan untuk semuanya. pergian berangkat Pergi. Ya, seorang laki-laki sedang atau Iya, akan pergi. iya betul. Nah, itu artian lengkap ya. Ya, artinya betul pergi, tapi siapa yang pergi? Ya, dia laki-laki. Dan juga ini fi'il mudhari berarti yang sedang dikerjakan atau sedang terjadi. Berarti dia laki-laki sedang pergi. Seperti itu. Silahkan jika ada yang tanya, di kalau bawahnya ada perempuan tidur atau perempuan pergi tetap pakai perempuan. yanamu Enggak, jadi tetap berubah. tanamu Kita lihat. Jadi tanamu, ya itu antum tahu ya. tanamu ya Jadi tanamu. Nah, ya jadi uniknya di sini ya, tanamu untuk kamu stay laki-laki, ya ya, untuk kamu laki-laki dan ya kamu laki-laki dan dia perempuan itu sama. hmm. Ya, kita tulis ini sebagai kaidah yang harus kamu tahu, kamu laki-laki dan dia perempuan itu sama ya. Tanamu bisa untuk dia perempuan. Lalu tanamu tadi yang kita temukan di Hiwar, dia kamu laki-laki. Lalu bagaimana cara membedakannya? Saat kita temukan di sebuah kalimat, tinggal antum lihat konteksnya ya. Di sini antum bisa lihat ya, ini pertanyaan perkataan atau percakapan antara Torik dan Tohir. Dan juga dia kan bertanya, ya kan bertanya kepada Tohir. Jadi yang dimaksud Tohir ya kan, jadi kamu laki-laki seperti itu. Lalu di bawahnya ada semacam soal ajib anil as'ilah biikhtisar. Jawablah soal-soal ini dengan singkat atau yes, biikhtisar itu singkat.
Jadi man yastayqidhu 'indal fajri, ya antum tinggal melihat hiwar ya. Kalau antum sudah bisa baca hiwarnya, sudah tahu artinya, insya Allah bisa menjawab soal-soal yang di sini. Silahkan untuk jadikan tugas mandiri. Kita lanjut. Ya, ada hiwar yang kedua, insya Allah kita akan bahas besok. Ya, nah ulang lagi ya. Mungkin PR antum itu bukan itu ya, yang tadi Anda bilang penjelasannya mungkin makin sedikit, kita murojaah saja. Paling di kosakatanya yang harus antum lebih banyak menghafal. Lanjut itu ada hiwar yang ketiga, kita akan bahas lusanya. Ini kita akan bahas mufrodat idofiyah, kosakata tambahan. Ya, setiap bab itu ada. Dan kita lihat di sini kosakata tambahannya tentang apa. Kita akan baca bersama-sama. Silahkan ikuti apa yang Anda ucapkan. Al-awwalu, 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 as-sani, الثاني as-sani, as-salis, الثالث as-salis, ar-rabi', الرابع ar-rabi'ah, al-khamis. الخامس al-khamis. Iya, di sini sudah Anda jelaskan ya kemarin. Dan alhamdulillah kita bertemu lagi supaya makin jelas dan makin melekat dengan ilmu yang telah kita pahami. Tentang apa di sini? Tentang bilangan urutan. Ya. Rutan. Iya, jadi berbeda ya. Kalau kita temukan di bab 1 kedua itu kan tentang wahid, itsnain, tsalatsa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Itu nomor biasa. Tapi kalau di sini al-awwal, as-tsani, as-salis, ar-rabi', al-khamis, kita lanjut as-sadis, as-sabi', as-tsamin, at-tasi' hingga al-ashir. Kita artikannya menjadi ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam hingga ke-10 ya. Jadi harus seperti urutan gitu ya, ada ke-nya. Antum bisa lihat sini gambar ya, seperti barisan gitu kan. Orang yang sedang berlari ya. Mengapa? Karena barisan juga memberikan faidah urutan ya, sama seperti bagian, lalu jam juga, lalu lantai juga seperti itu. Ya, digunakan seperti itu. Silakan jika ada yang ditanyakan. Al-awwal itu artinya yang pertama ya kan. Dan mungkin nanti untuk jam nanti berbedanya itu jam 1 saja. Kalau jam 1 bukan as-sa'atul ula atau as-sa'atul awal ya. Tidak sampai awal, tapi makanya as-sa'atul wahidah. Nah, untuk setelahnya itu nanti mengikuti seperti ini. As-saniyah, as-salisa, ar-rabi'ah, al-khamisah. Nanti kita bisa lihat di latihannya. Silakan dia, jika ada yang tanyakan sebelum kita kerjakan latihan. Baik, kita langsung lihat latihannya di sini. Al-madrasah, contohnya situ. As-sabi'ah. Nah, ini tentang jam ya. Kita belajar tentang jam. Jadi nggak boleh dia pakai yang nomor biasa seperti wahid, isnen. Kita mau bilang jam 3, as-sa'atu salasa. Nah, itu salah ya. Lalu jam 2, as-sa'atu isnain. tazhabu Nah, ila kita lihat ya. Di sini jam itu bagaimana? Kita masukkan ke contohnya atau kalimatnya. Mata tadhabu ilal Adhabu ilal madrasati. madrasah. Adhabu ila Adhabu sa'ata hadha sabi'ata. sabi'ata. Antum pahami dulu. Mata tadhabu ilal madrasati. Adhabu sa'ata sabi'ata. Ya, mana yang harus diganti? Kita akan dipahami terlebih dahulu sebelum kita jawab. Oke. Baik, nomor 1 dijawab oleh Akhi Adila. Al-bait al-wahidah. متى تذهب إلى البيت أذهب أذهب الساعة واحدة Iya. Mata, ya tadi yang dipanjangkan ya maknya. Mata tadhabu ilal bait. Kalau mau dibaca akhirnya ilal baiti.
Riti. Adhabu sa'atal wahidah. Sa'atal wahidah artinya apa? Jam 1. Jam 1 ya. Nah, dia tapi nggak pakai awal. Dia Oke. nggak pakai awal ya. Tapi dia pakai al-wahidah ini yang tadi Ana Wahidah. bilang. Untuk jam, tapi pakainya wahidah untuk jam 1. Bagus, oke Adila. Kita lanjut. At-tabib as-saniyah. Silakan Akhi Yazid. Mata tadhhabu ila tabib? Adhhabu as-sa'ata as-saniyah. Iya, betul. Kapan kamu pergi ke dokter? Saya pergi ke dokter. Enggak. Saya pergi Dokter pada ke pukul dokter jam 2. jam 2 ya. Jadi kalau mau bilang jam 2 Jam jangan 2 siang. as-sa'atu isnain, tapi as-sa'atu saniyah. Ya, memakai bilangan urutan, jangan nomor biasa. Seperti itu. Bagus. Kita lanjut pada akhi Ali Imron. Al-Masjid As-Salisa. Hmm. Hmm. Mata tadhabu ilal masjidi? Adhabu sa'ata salisati. Sa'at As-Salisata. Adhabu sa'ata salisata. Betul, seperti itu. Bagus. Jam 3. Jangan bilang jam 3 itu satu salasa. Ya, tapi as-satu salisa. Selanjutnya, akhi Ruli. Yang al-muhandis ar-rabi'ah. متى تذهب إلى المهندس؟ أذهب الساعة الرابعة. Iya, bagus seperti itu. Jam 4. Lanjut, akhi Oleh. Asyaqqah al-khamisah. Mata tada mata asaqoh il Mhm. Ustaz, Mata. afwan. Mhm. Mata asaqoh ila khomisah. Nah, akhi Oleh, coba lihat dulu ya. Antum sudah tahu artinya belum? Mata tazhab. Belum Ustaz. Belum Ustaz. ya. Jadi mata tazhab itu kapan kamu pergi ke sekolah. Lalu azhabus sa'atas sabiah, saya pergi pukul 7. Ya, coba. Syako artinya apa? Apartemen. Apartemen. Ya, berarti tempat ya. Berarti dia menggantikan madrasah. Dosa. Iya, lalu al-khamisah ini kan jamnya berarti menggantikan si as-sabiah. Sudah paham sampai sini? Mana yang harus diganti? Eh, Coba. ya Ustaz, Ustaz belum ngerti Ustaz. Nih, antum perhatikan layarnya ya. Ana bantu. Nggak apa. Asyakko antum letakkan di sini. Berarti mata tadhabu ila. Mata tadhabu ila saqoh. Iya, betul. Dilanjut. Nah, al-khamisah mengisi di sini. Adhabus sa'ata Adhabu sa'ata khomisah ta. Khamisata. khomisata. Iya, coba diulang dari awal. Mata tadhabu kho Ila. mode mode satu Ustaz. Diganti ya. Tadi antum sudah betul. Perhatikan di sini. Mata tadhabu ila. Saqoh. Ya. Iya. Mata tadhabu ila saqotan Sak- saqota Sakoti. saqoti. Mm-mm. Adhabu as-sa'ata adhabu asa adhabu as-sa'ata khomisata. Iya, betul seperti itu ya. Jadi antum memang harus tahu artinya sih. Jadi ya antum jadi tahu bagaimana penempatannya. Tadi kan antum pertama-tama mata asyakko kan.
kapan apartemen ke jam 5. Jadi rancu artinya. Jadi pertama-tama harus tahu artinya terlebih dahulu ya. Pertama tadi kan kita sudah di awal sudah diartikan kan? Apa tidak cukup di situ? Ya Ustaz, apaan Ustaz? Anak jadi ini Ustaz kurang murojaah Ustaz, apaan jadi ini Ustaz? Iya, nggak apa-apa nanti diperbanyak lagi ya murojaahnya. Ya Ustaz. Iya, kita lanjut yang terakhir kembali kepada akhi Adila lagi. Al-am as-sadisa. Mata tazhab ilal Mata mata tazhab ilal ammi mm-mm, betul. tazhabu as-sa'at as-sa'ata as-sadisah. Iya. Adhabu as-sa'ata as-sadisa. As-sadisa artinya apa? Jam 6. Jam 6. Jam 6. Iya, betul. Baik, baik. Jadi kalau antum lihat ya, kalau 6 kan bahasa Arabnya sitah ya kan? Tapi menjadi sadisa gitu. Nah, itu agak berbeda sendiri dia juga. Ya, kalau asalisa kan dari salasa, sania dari itsnain. Ya, jadi sadisa ini iya ke 6. Dia mungkin agak berbeda dari apa dari 6 ya, sita. Baik, kita lanjut. Di sini boleh kita bahas. Kita lihat contohnya langsung. Yusallil fajro al masjid. Nah, di sini ya kita dituntut merubah kata gantinya. Ya, kita lihat ya contohnya. Ini contohnya. Aina tusallil fajro usallil fajro fil masjid. Antum bisa lihat bukan yusolli. Gitu ya. Insya Allah kalau sudah paham gampang lah menggantinya. Tanpa tahu artinya pun insya Allah bisa. Ya. Jadi dia sholat kita ganti menjadi kamu sholat dan saya sholat. Ya, ganti kata gantinya di situ. Lalu di sini al-masjid sebagai tempatnya. Coba Akhi Yazid boleh yang yaqra'ul Quran musalla. Aina taqra'ul Quran? Aqra'ul Quran fil musalli. Fil musalla. Fil musalla. Sorry, sorry. Iya, Aqra'ul Quran iya, fil musalla. iya betul. Ya, poin pentingnya adalah di perubahan kata ganti ya. Bagus Akhi Yazid ya. Ai di sini kan yakro menjadi aina taqra'ul Quran. Aqra'ul Quran fil musalla. Iya, bagus seperti itu. Lalu yusyahidu tilfaz al-ghurfah. Dijawab oleh Akhirul. Aina aina yusahidul tafhas. Hmm. Aina yusahidul talfaz. Yusyahidu dia melihat. Ya, kita ganti menjadi anta. Berarti aina. Aina tusahidu. Iya betul. Aina tusahidul talfaz. Tilfaz. Tilfaz. Iya. Tusahidu tilfaz. Tusalli Hmm. tusahidu fi ghurfati. Kalau tusyahidu kamu. Kalau saya melihat apa? Menjadi tiga ganti hamzah berarti. Usahidu. Iya betul. Usahidu Ah, fil dihapus saja ghurfah. ya. Ini dihapus saja ya. Ya, Jadi usyahidu tilfaz. Silakan. tusahidu atau tusahidu tilfaz fi Usyahidu. Usyahidu. usahidu. Iya. Usahidu tilfaz fi ghurfati. Iya. Gitu ya. Aina tusyahidu tilfaz. Usyahidu tilfaz fil ghurfah. Ya ganti domirnya dari ta lalu menjadi hamzah. Lanjut. Ya tawaddau al-hammam dijawab oleh akhi Ali Imron kan?
Tidak ada respon. Boleh akhi oleh ya yatawaddau al-hammam. Boleh kalau ingin mencoba. Ya nanti Ustaz ini dulu ini Ustaz lagi ini dulu Ustaz. Dulu ini Ustaz. Oh, Oh, afwan, lagi belum mana tadi. Aina yatawadda'ul nah, berarti ini akhi siapa tadi? Akhi Ali Imran ya. Yatawaddau Ya, al-hammam. nah Ustaz. Hina tatawaddo Aina atawaddau fil hammam. tatawaddau Ya, Fil silakan. hammam. tatawaddau fil hammam. Oh, nah. Coba dari ulang. Yatawaddau al-hammam. Siapa Ustaz? Ana. Iya, akhi Ali antum. Oh, nah. Aina tatawaddau tatawad tatawaddau fil hammam. Nah, jangan lupa diganti domirnya. Masa antum bertanya gini, Eh, di mana ya, kamu? nah. Iya kan, seperti itu. Mm-mm. Coba. Atat atataw ata At, yatawad atawaddau yatawadda'u iya, diulang. Atawaddau, fil hammam. atawaddau fil hammam. Nah, Jadi memang kita sudah tahu logikanya, cuman tadi kan Anda bilang ya, supaya pikiran antum terbuka ya. Jadi kalau kita tadi ada banyak kesalahan, kalau kita artikan begini, di mana kamu menonton TV, kamu menonton TV di, itu kan kurang jelas, maksudnya kurang ya. tepat gitu kan. Iya, Kalau saya di harusnya mana ana kamu menonton TV, saya menonton TV di asa hidup. kamar Ya. gitu. Tinggal diganti dari domir ta menjadi hamzah. Perubahannya harus tepat. Baik, sisa 4 menit lagi. Silakan jika ada yang ditanyakan. Apaan Ustaz, Jadi, anak kurang iya, anak harus banyak belajar ini banyak belajar iya ini. betul. Nanti antum banyak meroja ya, oleh ya, supaya tidak Ini tertinggal. ya Ustaz, Mm. soalnya Jadi antum, apa ini iya, dulunya artinya Ustaz biar paham gitu Ustaz ini iya betul. yang Untuk artiannya juga sangat perlu itu dasar ya untuk menyelesaikan latihan. Seperti itu. ya belum maksud belum ngerti teh seperti ini yang tadi jadi ya gitu Ustaz, yang tadi itu teh Ustaz, jadi ini Ustaz Hmm, iya. ya, Jadi ya, oleh ya, ya perubahan Ustaz perubahan huruf pertama itu menentukan kata gantinya. Ya, antum perhatikan usually kalau awalannya ya, ya ini ya kan awalannya. ya. Dia itu artinya dia sholat. Ya, artinya dia sholat. Kalau awalan ca, ya di sini itu anta, artinya kamu sholat. Kalau awalannya hamzah, itu hamzah di situ, ya Ya. dia menjadi saya sholat. Ya, jadi baik lagi ya, intinya perubahan di awal itu menentukan kata gantinya. Ya ini masih masih dasar juga ya. Jadi perubahannya itu untuk kamu, dia, saya, kami. Itu masih gampang. Belum nanti kamu untuk 3 orang, kamu untuk 2 orang, dia untuk 3 orang, dia untuk 2 orang itu nanti ada lagi, ya kan? Tapi ini masih perubahan dasarnya. Ya, antum akhirnya harus benar-benar paham yang seperti itu. Perubahan kata ganti. Dan kita juga kemarin-kemarin belajarnya sedikit demi sedikit kok, nggak langsung di blok dijelaskan semuanya kan, tapi kita sedikit-sedikit. Oh, iya itu gua. Lalu tak itu anta, ya juga untuk dia. Lalu hamzah itu untuk anak, seperti itu ya. Oke, oleh. Ya Ustaz, Iya, apanya Ustaz? Tanya Ustaz iya, soalnya ini, Ustaz, apaan? nggak apa-apa. Iya, Bukan bisa Ustaz. 2 menit. Afwan ya. Bisa 2 menit lagi. Mungkin kita akan cukupkan ya sampai sini. Nah, harap materinya bisa dipahami dan juga bisa dimurojaah supaya memudahkan pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Ya, Ustaz, Kita akan cukupkan sampai sini dengan doa kafaratul majelis. Ustaz Ibnu, Subhan. Ustaz Ibnu, Iya. Oh, ada eh, pertanyaan.
Iya, bukan bertanya, hanya menginformasikan ini ya, karena di WA sama pengelola untuk iuran SPP sudah ditransfer. Oh, seperti itu. Iya. Ya, mungkin kalau itu anak tidak tahu menahu ya. Antum hubungannya dengan admin, anak Oh, baik oke. mengajar. Iya, Sudah. Nah, Afwan, iya, afwan. betul. Ya. Ya, kita cukupkan sampai sini. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa La anta ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.